Anda dalam 30 Minute Dialog, dan pemirsa, dalam season kedua ini Anda bisa bergabung dengan kami dengan menghubungi 0243569977. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Koco, kalau tadi kita berbicara masalah PNS ini Pak, ya. Yang kedua ini ketika aparat desa juga menghendaki untuk diizinkan menjadi pengurus parpol, logikanya seperti apa ini Pak? Logikanya sama seperti perangkat merasa diperlakukan diskriminatif terhadap sekdes ya. Ada sekdes, ada perangkat KUR, ada itu. Ya, kemudian yang terjadi sekarang ada larangan kepala desa menjadi pengurus partai politik. Pertanyaan kita, adakah larangan pejabat negara yang lain menjadi pengurus partai politik? Yusuf Kala, wakil presiden, itu pejabat negara, pengurus partai politik. Tidak akan menimbulkan ekses di belakangnya ini Pak, ketika nanti Kades menjadi seorang pengurus parpol. Pertanyaan saya, eksesnya apa? Ketika kita bicara, saya kira gini Pak, saya coba berikan satu wacana. Ketika seorang kepala desa mampu mempengaruhi satu desa untuk kemudian kepentingan partai politiknya, pertanyaan saya, apakah seorang wali kota seperti Pak Kawi tidak bisa mempengaruhi masyarakat sesemarang lebih luas dia, kan gitu? Ibu setuju Ibu? Tidak, gitu. Saya tetap tidak setuju. Masalahnya begini Pak, sekali lagi mereka sebetulnya, mungkin mereka yang harus disadarkan dulu ini, termasuk wakil presiden kita, mestinya tidak boleh menjadi pengurus partai. Nah ini Bu, mestinya jadi yang sedang kita lakukan di sini adalah proses pembelajaran. Ketika ini kemudian kita lemparkan ke Mahkamah Agung, kita tunggu fatwa Mahkamah Agung. Apa? Fatwa ternyata hasil dari uji materi yang kita ajukan, kita sudah ajukan 14 hari yang lalu, dan mestinya kemarin tanggal 18 Presiden memberikan jawaban, dan tadi pagi saya cek ke Jakarta, Presiden belum memberikan jawaban atas tuntutan kita, kan gitu. Ketika kemudian kepala desa disepakati oleh Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pengurus partai politik, kita juga akan menerima itu. Tapi konsekuensinya kita kemudian akan memberikan pembelajaran. Baik, apakah ada jaminan ini Pak? Apakah ada jaminan ketika nanti Praja menjadi parpol, pengurus parpol, rajanya tidak akan terbengkalai? Ada jaminan netral, seperti itu? Bisa netral. Mas, sekarang di beberapa desa itu kepala desa itu pengurus PAC, Mas. Contoh, salah satu desa di Tegal umpamanya, kepala desanya pengurus PAC PDI Perjuangan. Tapi pada saat coblosan, PDI Perjuangan nggak menang di situ. Pada saat pilihan presiden, SBY yang terpilih di situ. Jadi tidak dengan serta-merta. Dan satu hal lagi, seperti yang Ibu tadi sampaikan, apakah kemudian itu mempengaruhi kinerja? Justru pengaruhnya positif. Kenapa? Seorang kepala desa, dia berpikir untuk besok bisa menjabat lagi. Paling tidak untuk 2 kali kan. Ketika dia menjaga untuk itu dan dia menjadi pengurus partai politik, dia tidak akan kemudian diskriminatif terhadap warganya. Oh ini bukan separtai dengan saya, akan diberlakukan tidak baik, akan diberhentikan di situ. Bagaimana Ibu sebagai pengamat sosial melihat hal ini? Sebetulnya dalam negara itu kan ada 2 jabatan. Satu jabatan negeri, pegawai negeri itu, yang kedua adalah jabatan politik. Jabatan politik inilah yang implementasikan, yang melaksanakan fungsi-fungsi negara. Nah kalau fungsi-fungsi negara ini kan mestinya dijabat oleh orang-orang yang netral gitu Pak, yang netral. Ini mungkin kepala desa yang sekarang dicantumkan dalam peraturan undang-undangan karena kepala desa yang berhadapan langsung dengan rakyat, tombak ujung tombak dari Pak Bupati tidak berhadapan. Secara langsung itu kepala desa Pak yang ada di desa. Nah ini mungkin nanti seperti pernah terjadi di negara kita, bahwa semua mulai dari ini sampai kepala desa memasuki dalam partai tertentu. Kita tahu negara kita pada masa Orde Baru semua menjadi satu suara sehingga timbul semacam itu. Alam reformasi yang sekarang ada itu posisinya tidak akan seperti itu. Kalau toh memang diizinkan. Tapi sebenarnya kami memang lebih sepakat manakala seperti apa yang dilakukan oleh Soekarno. Ketika dia menjadi presiden, maka dia katakan, saya sudah jadi milik orang Indonesia, bukan milik TNI. Saya lepaskan TNI. Nah ini yang sebenarnya perlu kita cermati. Seperti Pak Yusuf Kala kemarin membuat statement di waktu acara di acara Golkar di Jawa Tengah, tidak setuju kepala desa berpolitik. Beliau tidak menyadari bahwa beliau sebagai pejabat negara
beliau juga sebagai menjadi pengurus partai politik. Ini yang kemudian kita bicara bahwa yang sedang diperjuangkan orang-orang desa ini adalah semangat bagaimana tidak ada diskriminasi. Kita harus cut sebentar Pak, ada telepon yang masih 30 menit dialog dengan siapa di mana? Selamat malam. Selamat malam dengan Joko di Ungaran. Iya, silakan. Pak saya ke Pak Koco, saya cenderung melihat bahwa gerakan yang dilakukan selama ini sudah mengarah dan lebih cenderung pada berbau politik. Ke depan kalau ini terus terjadi, apakah tidak menafikan tugas utama dari kepala desa? Yang pertama. Yang kedua, ke Ibu dari Unisula. Sampai hari ini, apa yang akan dilakukan pengawalan-pengawalan sebagai praktisi di bidang hukum agar gerakan dari para kepala desa ini tetap pada jalurnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Iya, langsung saja nih Pak Kocok. Saya pikir kalau kita mengikuti pergerakan teman-teman kepala desa ya Mas ya, kita lihat datangnya ke Jakarta, mereka cuma sehari pulang. Apa sih bedanya sama Pak Bupati ada acara di Jakarta selama seminggu rapat kerja? Nggak ada bedanya. Secara teknis pekerjaan pemerintahan masih bisa dilaksanakan. Ini menurut teman-teman seperti itu. Jadi jangan kemudian melihat kepala desa ini sebagai orang yang kemudian harus mengabdi di desa. Bahkan seperti Pak Bupati Banyumas, sempat saya baca di koran, kepala desa itu tidak perlu datang di seminar. Kepala desa ini kan dalam tanda petik pertanyaan besar. Berarti bupati saja tidak punya kesadaran peningkatan kapasitas kepala desa. Kalau peningkatan kapasitas perangkat di tingkat desa aja tidak diperhatikan oleh seorang bupati, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat? Saya ingin beralih ke Ibu Sri Kusya.